Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimana saja berada, semoga sahabat-sahabat semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Curahkan kesehatan, dilapangkan rezeki, dimudahkan urusannya, dihilangkan berbagai permasalahannya, senantiasa curahkan hidayah, ya, diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, sahabat-sahabat muslim, kembali saya ingin melanjutkan topik yang masih ya ramai, ya, viral di dunia media sosial yang berkaitan dengan kelanjutan yang kemarin, ya, Atu Kori, ya, yang menyampaikan sebuah tuduhan, ya, atas salah seorang, ya, oknum, ya, yang telah menzolimi dirinya dalam bentuk, ya, berhubungan dengan seksual, ya, atau persetubuhan, ya, atau perzinahan di dalam, ya, syariat Islam, ya, pada salah seorang, ya, dengan inisial, ya, RA, ya. Kemarin saya sudah sampaikan bagaimana sikap kita ketika mendengar berita-berita yang tidak baik atau berita yang buruk tentang saudara kita, ya. Sama muslim, maka kita tidak bisa menerima begitu saja, tapi kita harus mantabayunnya, seperti itu. Nah, adapun dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan bagaimana aturan di dalam, ya, agama Islam ketika ingin menyampaikan berita hal yang buruk, ya, atau perbuatan yang zalim, tidak baik, ya. Dalam kasus-kasus tertentu yang di dalamnya ada hukum-hukum had, hukum-hukum sanksi, ya, secara fisik, ya, secara zahir, ya. Islam nggak sembarangan menyampaikan berita, ada aturannya. Nah, inilah perlunya, dan inilah pembelajaran yang dijalani oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menerima dan menerapkan Al-Quran. Jadi Rasulullah menerima dan menerapkan Al-Quran itu berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi, ya. Sehingga mereka betul-betul bisa memahami dengan jelas maksud, tujuan, ya, makna yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut. Nah, ini juga menjadi sebuah sarana pembelajaran kita. Jadi kita, apa yang terjadi itu kita hubungkan dengan Al-Quran, dengan wahyu, ya. Karena Al-Quran itu bukan hanya berbentuk wahyu, tapi juga lebih luas lagi dalam bentuk wujudiahnya, ya, apa yang terjadi di dalam diri kita dan kehidupan ini, wahai sahabat-sahabat sekalian. Jadi memahami, belajar Al-Quran itu bukan dalam bentuk hanya wahyu yang sudah tertuang dalam bentuk hafalan ataupun dalam bentuk tulisan. Itu juga bagian daripada Al-Quran yang tertulis. Tapi yang lebih luas lagi adalah yang tergelar inilah yang sesungguhnya kandungan-kandungan isi daripada Al-Quran, wahai sahabat-sahabat sekalian. Nah, pembelajaran Al-Quran yang terbaik adalah sebagaimana yang dijalani oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap ada persoalan, setiap ada kejadian, setiap ada hal, selalu dihubungkan kepada wahyu. Kalau Rasulullah menunggu wahyu ya datang, sekarang wahyu sudah tergelar semuanya, ya. Quran dalam bentuk tulisan sudah tergelar, tinggal kita mencarinya, menghubungkannya, atau bertanya kepada ahlinya, pas ahlu zikr, ya. Jadi, nah, dalam kesempatan ini ingin saya sampaikan kepada sahabat-sahabat semuanya bagaimana sih, ya. Sebagian sudah banyak yang tahu, ya, mungkin ada juga yang belum, atau mungkin yang lupa, ya. Nah, saya sendiri juga walaupun pernah belajar banyak lupa. Nah, ini wahai sahabat-sahabat sekalian. Jadi bagaimana sikap kita ketika menerima berita? Kemarin sudah saya sampaikan, mentabayun, ya. Jadi nggak langsung diterima begitu aja, tapi
tapi cek dulu and recheck kalau bahasa kita sekarang kerennya dalam bahasa Al-Qur'annya, fatabayanu, periksalah, telitilah gitu, bener nggak berita itu. Nah itu kemarin saya hubungkan dengan kisah peristiwa ya, kejadian yang dialami daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, istri daripada Rasulullah SAW. Nah dalam kesempatan ini ya, saya ingin sampaikan sebagaimana yang juga ada masih dalam surah An-Nur ya, seperti itu ayat sahabat-sahabat ya. Kemarin surah Al-Hujurat ayat 6, sekarang surah An-Nur. Masalah yang serupa ya, karena kejadian itu kan nggak mungkin harus telak sama, tapi kan substansinya yang kita harus cari ya, tinggal nanti teknis-teknisnya baru diinikan lagi, disesuaikan lagi gitu. Substansinya adalah tentang kasus perbuatan buruk yang berhubungan dengan pelecehan atau perbuatan ya zina lah, persetubuhan ya, di luar ketentuan yang haknya ya suami istri gitu. Baik, nah ini ada dalam surah An-Nur nih, dari ayat 2 sampai ayat yang ke-9 itu dikupas sama Allah begitu rinci detail ya. Bagaimana sih kita kasus-kasus seperti ini mensikapinya, wahai sahabat-sahabat sekalian. Jadi saya menyampaikan dari sisi pandangan agama ya, walaupun terbatas sedikit, bukan ulama ya, insya Allah pernah belajar sedikit di ma'had ya, di lembaga Islam ya, dengan basis bahasa Arab ya, yang ada di wilayah Jakarta ya, itu ya sedikit pernah belajar ya, sedikit lagi menyampaikan yang sedikit yang pernah dipelajari itu ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah ini ada dalam surah An-Nur surah 24 ayat 2 sampai 9 itu dikupas jelas bagaimana kita mensikapi ketika ada kasus yang berhubungan seperti ini. Karena kan rentetannya baik ya, ada si pelaku, nanti ada si peristiwa yang ada di dalam surah An-Nur ini, wahai sahabat-sahabat ya, dari ayat 2 sampai 9 itu ya. Nah, substansinya ya tentang pelanggaran ya, hubungan persetubuhan di luar nikah ya, zina di dalam syariat Islam disebutnya. Peristiwa ini terjadi dengan asbabun nuzul salah seorang sahabat bernama Hilal, sahabat sekalian. Dimana dia menyaksikan istrinya sedang melakukan perbuatan tersebut dengan orang lain, laki-laki lain. Nah, dilaporkanlah kepada Rasulullah untuk diadili, minta penyelesaian. Nah, sedangkan hukum pada saat itu yang baru turun adalah kalau seseorang menyaksikan ya, perbuatan maksiat atau zalim yang seperti itu, atau yang ini dengan itu seberat seperti itu, harus dengan 4 orang saksi. Jadi kita menyampaikan berita harus dengan 4 orang, dengan 4 ya. Itu jadi ada tiga lagi yang ikut menyaksikan peristiwa itu dan ikut sama-sama bersama mengakui lah atau menyatakan itu, sahabat-sahabat. Nah, kalau tidak dengan pas saksi, maka si penyampai berita walaupun dia itu benar sekalipun ya, tetap dianggapnya tidak benar atau berdusta begitu, atau berita atau fitnah. Nah, sedangkan hukum yang berlaku pada saat itu adalah si pembawa fitnah atau berita-berita yang seperti itu ya, itu akan terkena hukuman cambuk 80 kali cambuk, ya sahabat. Nih di dalam surah An-Nur nih, itu atau nanti dibaca silakan. Saya nyampaikan ini aja intinya. Maka dengan tegas, wahai Hilal, jangan sampai engkau terkena cambuk dariku. Begitu. Mana saksi yang lain? Gitu. Ya Rasul, gimana saya harus mencari saksi yang lain? Itu sedangkan itu terjadi pada istriku, begitu. Maksudnya ya gimana? Aib, suatu aib ya, keluarga itu kan susah ya, kan kepada orang lain, sampai kepada orang lain. Atau juga mungkin di saat dia mencari udah selesai urusannya, kejadiannya ya, kayak sahabat. Jadi ya itu, aku akan memohon petunjuk kepada Allah, wahai Rasulullah. Nah, diberilah waktu.
Rasulullah ya. Gitu. Dan itulah indahnya Al-Quran. Inilah salah satu bentuk metode pembelajaran Al-Qurannya Rasulullah. Jadi ada kejadian tuh betul-betul turun wahyu. Jadi ketika ada kejadian begini kita pelajari nih, benar-benar nih kesempatan kita mempelajari, jangan hanya dengan berita-berita yang ininya aja, yang ngelantur ya. Tapi ini kesempatan kita belajar tentang bagaimana sih ini kalau ada kasus seperti ini secara ketentuan agama Islam, Allah dan Rasul, kita pelajari itu agar kita bisa terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Auzubillah ya. Terhindar dari hal yang buruk ya seperti itu. Auzubillah subhanallah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT. Kan ini ya artinya sebuah hal ya yang mendorong saya ingin menyampaikan. Gitu. Ingetin sahabat karena banyak ya sekarang ini kan banyak kejadian yang aduh masya Allah. Kezaliman, kemaksiatan yang besar banyak terjadi di kalangan umat Islam. Karena kita kurang mempelajari ngaji yang seperti ini kurang. Kita ngajinya kebanyakan yang sifatnya sakoh ya. Asakofiyah ya. Artinya seni dan budaya lah gitu. Pengetahuan yang sifatnya pelengkap ya. Jadi yang inti kadang-kadang substansi jarang kita kaji, yang berkaitan dengan akidah, syariat, akhlak. Itu kan inti agama Islam kan itu harus dikaji. Jadi kalau kita buat pengajian, taklim, yang harus kita lebih banyak kedepankan itu kajian tentang akidah, tentang syariat, tentang akhlak. Itu harus kita utamakan. Memang mengkaji akidah itu ya sudah lengkap dengan asaqafinya, dengan ya pembendaharaannya seperti bahasa Arab, tajwid, ya ilmu-ilmu yang lainnya. Karena kan ilmu alat itu menjadi wajib karena menjadi sarana kita untuk bisa memahami tentang hukum-hukum yang wajib. Jadi sampai usul seperti itu. Nah, kalau Rasulullah ketika ada kejadian baru turun wahyu, nah dipelajari betul sama mereka. Gitu. Kita juga belajar usahakan seperti itu karena kan lebih mudah ingatnya dan akan semakin lebih jelas. Jadi jangan ada kejadian diabaikan, jangan lihat Al-Quran, lihat hadis seperti itu. Baru lihat dari kias ijma ulama. Jangan nanti kias ijma ulama mengalahkan hadis mengalahkan Al-Quran, jangan. Berurut seperti itu. Baiklah sahabat-sahabat sekalian ya, seperti itu. Ini minta diberi waktu ya untuk petunjuk kepada Allah. Dan benar ternyata petunjuknya datang bukannya kepada sahabat Hilal tapi kepada Rasulullah Muhammad SAW. Masya Allah, turunlah wahyu yang memberitahu kalau tidak memiliki 4 orang saksi, karena memang kejadian itu kadang sulit ya 4 saksi kan nggak dikit banyak. Ya, itu nggak banyak barang bukti lah. Kalau sekarang mungkin video yang ori ya, bukan yang edit. Ya, itu. Maka turunlah memberi petunjuk, diganti bisa dihindari dengan 4 kali sumpah, sahabat. Jadi harus bersumpah tuh dia, bersumpah bukan dengan Bismillah, tapi dengan billah. Nah ini bedanya Bismillah dengan billah di sini nih kita kalau mau kaji. Apa sih bedanya billah dengan Bismillah? Nah, ada sahabat yang nanya gitu. Gimana nih bedanya billah sama Bismillah gitu dalam sebenarnya renungannya gitu. Di sini nih kita bisa kita temukan nih petunjuknya. Itu bersumpah dengan billah. Itu bersumpah kepada Allah. Nah, inilah sebuah kejadian itu akan membuat kita semakin bisa menyentuh juga nilai-nilai tauhid ya, nilai-nilai yang mengarah ke tasawuf pada sahabat-sahabat sekalian. Menyampaikan berita tuduhan itu ya kepada ini harus sebelum nyampein beritanya atau kejadiannya harus 4 kali sumpah dulu. Ya, jadi wallahi ya ini 4 kali sumpah. Wallahi 4 kali sumpah. Ya, sahabat nih 4. Baru dia sampaikan kejadian yang dia lihat atau yang dia alami. Begitu. Maka apa yang dia sampaikan itu bisa diterima sebagai sebuah kebenaran berita standar syaratnya. Kalau mungkin dia bohong, bisa aja dia bohong. Tapi kita bisa terima, oke, kita terima berita itu. Bisa ditindaklanjuti proses penyelesaiannya atau hukumnya ya seperti itu secara agama Islam dulu nih. Kalau penyelesaian akhir tentu kembali kepada hukum kan. Kalau bisa diselesaikan secara intern ya intern, kalau enggak ya baru yang terakhir penyelesaian melalui hukum ya.
pihak yang berwenang, negara lah, itu nggak ranahnya saya. Tuh, ini seperti itu. Jadi itu dulu gitu. Nah, ini 4 kali nih wahai sahabat-sahabat, ingat. Nah, ini biar kita nanti ada apa-apa, nggak ada sumpah di awal, ya udah bayar aja gitu. Itu nggak perlu tabayun sebenarnya sih. Kalau memang dia nggak perlu tabayun, itu penting bohong aja. Tapi kalau dia berani, udah oke. Itu belum cukup. Itu harus dilengkapi yang kelima. Gitu. Setelah disampaikan yang kelima, berita itu baru. Jikalau saya berdusta, ya wallahi, jikalau berdusta, ya bohong, ya, saya menerima ya, hukuman laknat ya dari Allah, azab dari Allah. Nauzubillah, subhanallah. Jadi 5 kali sumpah. 4 menyatakan bahwa sebagai stempel bahwa yang saya sampaikan benar. Yang kelima, dia siap kalau berdusta akan mendapat laknat, hukuman, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Udah, baru proses. Nah, itu tabayun atau tindak lanjut ya. Nah, itu. Nah, yang dituduhkan juga menolak, sama dia sumpah juga. 4 kali. Kan bahwa yang dia sampaikan itu adalah dusta ya. Yang benar dia tidak seperti itu ya kan. Yang kelima sama, jika dia berdusta dia keterima azab juga. Nah ini sahabat-sahabat, itu apa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Itu nggak sulit sebenarnya ya. Tapi hati-hati jangan memainkan sumpah kepada Allah. Tuh, hati-hati. Sumpah itu langsung bilah, di situ tuh berarti menunjukkan ada getaran. Ya, dekatnya Allah, wujudiahnya Allah, esensialnya Allah. Pada saat peristiwa kejadian-kejadian seperti itu, Allah dekat banget itu dalam bentuk apa namanya? Pengenalan ya kepada Allah. Ya, tentang kajian tentang sifatnya, karakter tasawuf, sifat afalnya Allah. Itu sahabat-sahabat. Jadi ini banyak menjadi sarana kita tahu hukum ya. Nah, tahu juga bagaimana di situ ada hubungannya dengan pengenalan kepada Allah kalau kita simak ya dari kalimat-kalimat yang ada di dalam ya, ayat-ayat tersebut ya, sahabat-sahabat. Ini jadi ini yang harus kita perhatikan. Itu. Nah, jadi bagaimana ya? Tinggal tunggu nanti. Kita akan lihat bahwa Allah itu ada. Itu dalam arti terjadinya kejadian. Siapa yang berdosa nanti akan kelihatan. Nah, maka akhirnya disuruh bersumpah lah. Sahabat Hilal tersebut bersumpah. Itu. Si istri disuruh bersumpah juga karena kan dia menolak dituduhkan dari suami. Itu. Itu. Sumpah dia tidak berbuat seperti itu. Nah, pada saat yang kelima dia terdiam oleh sahabatnya, tidak masuk kisahnya ya. Ketika akan sumpah yang kelima dia terdiam. Itu. Yang sumpah yang kelima dia terdiam. Dan dalam berkata, demi Allah saya tidak akan membuka aib kaum yang dia pergi meninggalkan Rasulullah. Seperti itu. Dan Rasul pun melihat dengan mata batinnya. Rasul udah tahu bahwa si wanita ini, istrinya ini yang bersalah. Tapi Rasul tidak bisa menghukumkan hukum zohir itu dengan pengetahuan batin, nggak bisa. Harus dengan hukum zohir juga, wahai sahabat-sahabat sekalian. Ini harus paham, ini jadi pelajaran juga nih dalam ilmu yang bersifat spirit, batin, rohani ya, dengan yang bersifat zohir, syariah, ya gitu. Ini ada dimensi tasawuf dan dimensi syariat ya, wahai sahabat-sahabat sekalian. Jadi, soalnya memberikan sebenarnya nanti akan lahir, dia akan mengandung lahir anaknya seperti bentuk daripada si laki-laki yang menyetubuhinya dan bahkan ada cacat
Itu wahai sahabat-sahabat sekalian, di mana saja berada, kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang salah, hal yang buruk, tidak baik. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi jelas hukum-hukum Allah itu kita sebenarnya udah jelas, tinggal sami'na wa ta'na. Dan saya nggak mau menyampaikan perkara-perkara yang bersifat furu'iyah ya, nggak mau, karena itu bukan bidang saya bukan ulama. Saya hanya sedikit belajar tentang agama di sebuah ma'had ya, dengan standar basis bahasa Arab itu aja. Ya, lagi lah macam-macam akidah, syariat, apa terus itu ya sampaikan. Jadi yang saya sampaikan hal-hal yang dasar aja, yang pokok, yang udah jelas hukum-hukum di dalam Al-Qur'an, yang nggak perlu banyak kias ijma lagi gitu, nggak perlu banyak lagi tafsir, nggak perlu, cuma sederhana. Artinya orang yang awam juga sebenarnya kalau diterjemahkan udah ngerti gitu, apalagi yang pernah belajar sedikit tentang dasar-dasar bahasa Arab ya juga mudah paham. Walaupun juga tidak salah menyampaikan kias, tapi ya kias itu justru bukannya malah 90 itu umat Islam itu tertekan melaksanakan syariat Islam oleh ya Orde Baru ya, Orde Baru. Dia terbatas hanya saat yang sesuai dengan maunya dia gitu. Jilbab dilarang ya kan. Aduh, sekarang mah bebas. Bahkan udah sampai ke instansi negara ya. Masya Allah. Dulu Allah. Saya mendebat itu, kalau ada kiai, ada guru agama yang menolak, kan guru agama kan ke tim program. Pegawai ini kan atasannya, saya debat hukum. Nah, jadi debat itu udah berlalu buat saya, nggak ada yang perlu diperdebatkan karena hukum-hukum yang zahir itu jelas sebetulnya. Itu justru adalah menyampaikan dengan jelas ya, agar orang itu betul-betul ya semangat mengamalkannya gitu. Jadi ente masih dalam ruh, ini udah berdebat, sudah mengkaji, sudah berdakwah ya gitu. Karena biasanya kan yang suka debat yang muda-muda ya, mungkin ya kira-kira 90 lah ya. Itu sosial anak saya ya. Itu. Karena inisial HR aja lah, 4 ya. Saya udah 4 ya udah ngajar kecil-kecilan ya. Kok pertemuan kecil-kecilan yang dilarang pada masa itu. Baiklah sahabat-sahabat sekalian, ini kita lanjut lagi ya. Jadi itulah ketentuan Allah ya dan Rasulnya. Jadi kita apa yang ada kejadian yang ada di alam ini adalah merupakan wujud ya, bagian daripada ayat-ayat Allah atau Quran yang tergelar, Quran yang tertulis, yaitulah di dalam mushaf. Nah, baik sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menambah nih. Ya, mungkin sudah banyak yang tahu, tapi kan mengingatkan kembali itu perlu. Kadang-kadang lupa, saya juga banyak lupa, apalagi sekarang ini kegiatan saya ya, nggak lagi jadi agama, nggak jadi profesi. Kalau dulu jadi profesi, 90-an sana itu jadi profesi sampai tahun reformasi lah 2000-an, 2005 masih jadi profesi. Ya. Kantongnya amplop banyak. Karena yang mana yang gede itu yang dulu ini kan. Ada jujur gini, kegoda juga sama dunia, makanya anehnya nggak beres. Kalau begitu ini rusak agama, yang rusak agama kan dai-dai seperti ini, tokoh-tokoh agama seperti ini yang membuat rusak agama. Kan karena kepentingan akhirnya jadi mau nyampaikan itu nggak bisa plong. Aneh ngerasain itu. Wah, aneh. Jadi ketika ada tekanan dalam kondisi ekonomi sulit, ditekan oleh penguasa, justru malah kuat, tegar ya. Nah, ketika penguasa sudah nggak menekan lagi, uang banyak, wah bebas, justru malah akhirnya pribadi kita yang malah lalai, hilap ya. Dia soalnya halus gue itu ya kan. Masya Allah, kalau tekanan kan jelas, wah ditekan oleh ininya, wah. Nah, kalau ceramah dulu kan, wah, saya sama kayak sekarang, mungkin ya dulu lebih parah lagi. Jika lu ceramah langsung buru-buru tuh. Menghindar ya kan. Ceramahnya kan mesti kaget orang. Wah, penguasa lah yang kaget. Siapa yang menyampaikan hukum-hukum Allah? Kalau dulu ya. Kalau sekarang saya pengen sih yang tasawuf aja dari tua sih. Tapi kan berarti ente jangan larangan nih. Ngajar orang tua juga perlu yang muda. Buat yang muda yang ngingetin. Udahlah kita aja. Kalau beda kita beda pendapat wajar, beda pendapat. Imam Syafi'i, Imam Ahmad tuh kenceng biasa, dia salih biasa. Fatimah sama Abu Bakar kencangnya bukan main itu, Masya Allah. Tapi ya biasa, pribadi ya biasa, nggak mesti osbah. Ini maafin, nggak ada masalah. Iya, ini maafin.
Gitu. Baiklah sahabat-sahabat sekalian. Eh, jadi hati-hati ya kalau ada berita-berita yang berkaitan dengan perkara-perkara tertentu yang ada hukum hadnya ya, seperti ya, perzinahan, pembunuhan, pencurian ya. Itu hati-hati itu hukum yang besar lah ya. Hati-hati, jangan langsung harus ada saksinya ya sekarang, apalagi kalau hukum lebih detail lagi kan, masya Allah. Nah, ini juga kadang-kadang ngomongnya yang ngeri sedap ya kan. Kalau zaman dulu kan personal yang memantau, yang ini kan. Kalau sekarang kan enggak, jerat-jerat hukum itu waduh banyak ya, hati-hati kan. Masya Allah. Beda lagi emang ini tantangannya di masa Orde Baru, di masa sekarang ini pasca ya masa reformasi beda ya. Tapi ya gimana? Ya. Saya juga terpanggil ya setelah Covid kemarin, banyak yang pada aduh sekarang ya dikit-dikit ya. Nggak bagus juga kalau saya simpan aja sendiri ya. Nah, baiklah itu aja, jadi sedikit ingin berbagi, ingetin sama-sama semuanya. Dan selanjutnya ini saya juga sering ngeliatin waktu karena soalnya kemampuan ininya terbatas. Nah, baik sahabat-sahabat, yuk hati-hati ya. Ini kepada Teteh Ratu nih, atau dari mana ya, dari jadi harus ada sumpah dulu biar umat Islam nggak kena fitnahnya gitu, maksudnya gitu. Karena kalau umat kan jadi ikut membicarakan nggak boleh kalau waduh nggak diperkuat gitu, nanti bisa terkena, nanti kalau mengiyakan bisa kena fitnah. Jadi tolong ya usahakan itu menurut agama Islam. Jadi kita ya diperkuat atas persaksian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita sampaikan kita pertanggungjawabkan. Jikalau kita berdusta, kita siap menerima hukuman, kutukan, azab, laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah, subhanallah min zalik. Kita berlindung dari hal yang seperti itu. Nah, mudah-mudahan ya kalau memang benar kejadiannya ya Allah bisawab, ya kita kembalikan kepada Allah, karena nanti semua aja karena kita berada di negara Pancasila ya kita serahin ya itu pada pihak berwenang. Tapi tolong enggak hukum adab ketentuan Islam juga harus diperhatikan. Kita sebagai umat Islam mayoritas juga jangan sampai hal yang buruknya ya. Itu ya kalau benar yang benar-benar diberi kesabaran oleh Allah ya, berikan ya tunjuk yang baik ya dari Allah, kekuatan ya. Kan punya berkaitan dengan keluarga karena berat dia keluarganya, punya suami kan, dan dia punya keberanian untuk menyampaikan sesuatu kalaupun itu ya, yang benar, yang itu tuh menyangkut sesuatu yang tidak bagus kan. Walaupun dia juga berdusta juga membutuhkan mental yang kuat juga menghadapi resiko ya kan. Apapun bentuknya ya saya tetap mengingatkan kalau seperti itu, kalau memang benar apa yang dialami, dalam kekuatan ya, berikan kesabaran, mudah-mudahan ada hikmah yang baik di balik itu semuanya. Saya pribadi ya mungkin yang ikut reaction ya, karena ini berkaitan dengan hukum-hukum agama Islam ya, yang sangat serius. Mohon maaf kalau saya juga ikut membicarakan ini. Itu ya mohon ampun kepada Allah atas kesalahan yang ada di dalamnya. Astagfirullahaladzim. Kullu dzambin wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Baiklah sahabat-sahabat, mungkin ini yang perlu saya sampaikan, inti dan utama pokoknya. Mudah-mudahan kita umat Islam ya semakin lebih baik ya, dilindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketenangan, kedamaian, kesejahteraan, dan juga khusus kepada kita semuanya bangsa Indonesia diberikan kedamaian dan kesejahteraan serta tetap diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada ya tadi yang lainnya juga yang mungkin saya mohon maaf ya. Yang mudah-mudahan Allah akan memberikan petunjuk penyelesaian yang baik dari perkara ini, dan ini menjadi sebuah edukasi yang baik buat kita semuanya. Dan tentu kita serahkan ujung dari setiap persoalan, perkara-perkara yang berkaitan dengan masyarakat ya, Indonesia ini, baik umat Islam yang lainnya, kembali kepada pihak yang berwajib, pihak yang berwenang. Jadi saya juga mohon maaf jika ada di dalamnya hal-hal yang mungkin tidak sesuai, hal yang salah menurut undang-undang, tapi semata-mata hanya karena kebodohan dan keterbatasan. Sehingga mengharapkan permaafan dan permakluman yang terkandung di dalamnya. Wa'afan minkum, ulamin antum bi khairin.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala perhatian dan partisipasinya. Ila liqa. Ma'assalamah.